Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana dari Prodi Tardis Bahasa Indonesia kelas 3C dengan NIM 2111290088 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dengan mata kuliah keterampilan berbicara, dosen pengampu Hendro Ade Saputra LTD. Saya akan berdongeng tentang putri berambut emas, yaitu Rapunzel. Pada dahulu kala, hiduplah seorang penyihir jahat. Dia tidak memiliki anak, dan dia ingin memiliki anak perempuan. Dan pada suatu hari juga, sepasang suami istri melahirkan seorang putri yang berambut emas. Dia sangat cantik dan dia sangat cantik dan saat hamil, istri dari laki-laki itu sakit. Dia menyuruh dokter untuk mengobati istrinya. Akhirnya dokter mengobati istrinya dan istrinya pun tidak kunjung sembuh. Akhirnya dokter menyarankan untuk laki-laki itu menemui sang penyihir untuk meminta ramuan. Akhirnya laki-laki itu menemui penyihir dengan mengetok pintu. Tok 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 tok. Hei, perlu apa kau kesini? Ada apa kau ingin kesini? Ada apa kau ingin kesini? Kau ingin apa kesini? Saya ingin meminta ramuan untuk istri saya yang lagi sakit. Baiklah, akan saya berikan ramuan itu. Ambillah, berilah itu kepada istrimu setiap hari. Baik, penyihir. Dan akhirnya laki-laki itu pun pulang dengan membawa ramuan. Diberikannya kepada istrinya setiap hari. Akhirnya istrinya sembuh dan akhirnya penyakit istrinya kembali lagi. Dan penyihir pun akan tahu dia akan ke sana lagi. Dan dia mendatangi penyihir dan meminta obat dan ramuan itu lagi. Datang lagi kau rupanya. Ada perlu apa kau ke sini? Saya ingin meminta ramuan itu lagi, penyihir. Saya ingin menyembuhkan istri saya lagi. Baiklah, akan saya berikan itu. Tapi ada syaratnya. Jika anakmu perempuan, maka saya akan mengambilnya. Tapi jika anakmu laki-laki, maka dia itu kuserahkan kepadamu. Tidak, saya tidak mau, penyihir. Dan laki-laki itu pun menolak syarat dari penyihir. Laki-laki itu pun berkeluh kesah pulang tanpa membawa apa-apa. Dan penyihir pun dan akhirnya laki-laki itu menjumpai lagi penyihir dan menerima tawaran sang penyihir. Datang lagi kak rupanya. Baiklah, akan saya berikan ramuan. Dan akhirnya dia memberikan obat itu kepada istrinya. Akhirnya istrinya sembuh dan mereka melahirkan seorang anak perempuan yang cantik dan berambut emas. Penyihir itu pun datang untuk mengambil anak itu. Saya datang untuk mengambil anak ini. Ini adalah milik saya. Dan suami istri itu pun bersedih.
Akhirnya penyihir pun merawat anak itu hingga besar dan menyisir rambutnya setiap hari. Pada suatu hari penyihir ingin keluar menara. Dia menyuruh Rapunzel untuk menurunkan rambutnya dan pulang lagi untuk memanggil Rapunzel untuk memanjat menara. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu, turunkan rambutmu. Dan akhirnya Rapunzel menurunkan rambutnya. Penyihir pun mendaki menara. Suatu hari, dengan kekuatannya, penyihir meruntuhkan tangga menara itu supaya tidak seorang pun manusia bisa menaiki tangga menara itu. Akhirnya Rapunzel berkurung setiap hari penyihir itu. Dan akhirnya suatu hari Rapunzel bernyanyi dan didengar oleh pangeran. Pangeran itu adalah anak dari raja dan ratu. Dia sudah disuruh menikah oleh raja dan ratu. Akhirnya Rapunzel pun dia menemui raja dan dia menemui Rapunzel dengan berani. Rapunzel, Rapunzel, siapa? Mengapa kau tahu namaku? Aku adalah pangeran. Aku ingin berkenalan denganmu. Keluarlah. Dan akhirnya mereka pun berkenalan. Dan pangeran pun memberi syarat agar Rapunzel untuk keluar melihat dunia luar. Rapunzel pun setuju dan dia ikatkan rambut panjang emasnya itu ke tiang menara. Akhirnya Rapunzel pun mengikuti pangeran ke istana raja dan ratu. Akhirnya dikenalkan dengan raja dan ratu. Akhirnya raja dan ratu bisa melihat anaknya mempunyai kekasih. Akhirnya mereka menikah. Rupanya raja dan ratu ini melahirkan pangeran bertepatan dengan putri berambut emas. Dan mereka pun tahu ramuan-ramuan dari penyihir, dari pasang suami istri itu. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Dan penyihir itu pun menangis karena dasar pengkhianat kau Rapunzel. Mengapa kau meninggalkan aku sendirian di menara ini? Dan akhirnya penyihir pun tinggal di menara dan dikurungkan oleh prajurit-prajurit raja dan ratu. Ada dua pengawal. Mereka pangeran dan putri berambut emas Rapunzel berjalan-jalan dengan kuda menyusuri hutan-hutan. Rapunzel sangat senang. Rapunzel akhirnya bahagia karena